asyirku qisman, syirik ada dua macam. Al-awwal asyirkul akbar. Yang pertama adalah syirik besar, wa huwa ayyaj'alal insanu lillahi niddan fi rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Syirik akbar adalah yaitu manakala seseorang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Adanya tandingan yang dianggap setara dengan Allah dalam rububiyahnya, dalam penciptaan, dalam pengaturan alam semesta, dalam menghidupkan dan mematikan, dalam memberi rizki. Kalau dia meyakini ada selain Allah yang seperti itu, maka ini syirik akbar, mukhrijun anil millah. Ini syirik akbar, ancamannya keluar dari Islam. Beda sama syirik kecil, belum sampai dikatakan keluar dari Islam. Syirik akbar menyebabkan pelakunya kalau mati belum bertobat dari syirik akbar itu kekal di neraka. Tertutup pintu ampunan bagi dia. Tapi kalau syirik asghar maka tidak kekal di dalam neraka. Insya'a ghafara lahu wa insya'a adzabahu. Kalau Allah mau dia ampuni. Tapi kalau Allah enggak mau disiksa dulu, tapi bukan siksaan yang kekal. Kata beliau, di sini beliau menukil ucapan gurunya yaitu Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kata Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ini gurunya Syekh Utsaimin. Wa huwa ayyaj'ala lillahi niddan yad'uhu kama yad'u Allah aw yakhafuhu aw yarjuhu aw yuhibbuhu ka hubbillah aw yasrifu lahu naw'an min anwa'il ibadah. Syirik akbar adalah yaitu manakala seseorang menjadikan tandingan bagi Allah, dia berdoa kepada tandingan itu sebagaimana dia meminta kepada Allah, sebagaimana dia berdoa kepada Allah. Dia takut terhadap tandingan itu sebagaimana dia takut kepada Allah. Dia berharap kepada tandingan Allah itu sebagaimana dia berharap kepada Allah. Dia mencintai tandingan Allah itu sebagaimana dia mencintai Allah. Atau dia palingkan, dia selewengkan, dia peruntukkan sebagian ibadahnya, enggak semua. Sebagian ibadahnya diberikan kepada tandingan Allah tersebut, di samping dia berikan kepada Allah. Ini syirik akbar, ya, yang kata beliau tidak akan diampuni oleh Allah. Kemudian jenis yang kedua asyirkul asghar, yaitu syirik kecil, wa huwa ma ata fin nususi annahu syirkun wa lam yasil ila haddi syirkil akbar. Syirik kecil adalah yaitu setiap perbuatan yang Al-Quran dan Sunnah mengatakan syirik, dikatakan itu syirik, namun tingkatannya tidak sampai syirik akbar. Ya, sama di dalam hadis dan di dalam Al-Quran juga disebut syirik, tapi tingkatannya tidak sampai tingkatan syirik akbar yang tadi. Syirik akbar nggak diampuni, syirik akbar bisa keluar dari Islam. Berkata As-Sa'di rahimahullah, fahuwa jami'ul aqwal wal af'al allati yatawassalu biha ila syirk kal ghulu fil makhluk alladhi yablughu ratbatal ibadah kal half billah wa yasirur riya wa nahwi dzalik. Yang namanya syirik kecil adalah segala ucapan dan perbuatan yang mengantarkan seseorang kepada syirik besar, itu disebut syirik kecil. Sarana apapun, baik ucapan ataupun perbuatan yang itu dapat mengantarkan Anda kepada syirik akbar, maka itu namanya syirik kecil. Tetap itu adalah perbuatan yang dosa. Ya, meskipun belum sampai tingkatan apa? Syirik akbar. Jangan dianggap oh kan belum syirik akbar. Iya, tapi tetap sudah dosa. Sarananya saja sudah dosa. Seperti misalnya orang yang ghulu kepada orang soleh, berlebih-lebihan kepada orang soleh. Sikap berlebih-lebihan kepada orang soleh, baru berlebih-lebihannya saja, ghulu, itu sudah dikatakan syirik akbar belum? Apa sih diantara sikap berlebihan sama orang soleh ini? Misalnya ketika orang soleh ini mati, kuburannya dikejing, atau kuburannya dibangunkan bangunan-bangunan yang indah, dikelambui, ya, terus dikasih tutupan yang terbuat dari kain sutra dengan kaligrafi emas, ya, kemudian dikasih lampu,
ada kembang-kembang melati, mbok iki kuburan tak kamar manten. Ya. Ada kubahnya, ya. Baru bangun kayak gini, itu sudah dihukumi syirik akbar belum? Bangun-bangunan itu ini loh, itu hukumnya syirik akbar atau belum syirik akbar? Belum. Tapi itu adalah perantara menuju syirik akbar. Ya, itu adalah perantara menuju syirik akbar, dikejing dan lain sebagainya. Itu perantara menuju syirik akbar. Atau bersumpah dengan selain Allah, atau riya, ya, beramal ingin dipuji manusia dan yang lain sebagainya, ini termasuk ya hal-hal yang disebut sebagai syirik kecil. Dalam ungkapan yang lain beliau mengatakan kullu ma naha anhu syar' mimma huwa dzari'atun ilal akbar wa wasilatun lil wuqu'i fihi, yaitu syirik kecil adalah segala apapun yang dilarang oleh syariat yang merupakan proses menuju syirik akbar atau dia adalah sarana terjadinya syirik akbar, maka itu disebut syirik kecil.